Kata Orson Welles, direktur film asal Amerika Serikat, "If you want a happy ending, that depends, of course, on where you stop your story." Sejarah ibaratnya adalah sebuah cerita panjang umat manusia. Ada kemenangan, ada kekalahan, ada kesejahteraan, ada pula pertumpahan darah. Pilih akhir bahagia atau akhir yang pilu. Itu terserah kamu. Beberapa peristiwa bersejarah Indonesia sebenarnya menarik bagi siapapun yang bisa mentransformasinya menjadi sebuah karya film yang apik. Tidak perlu berbentuk dokumenter yang boring, tetapi juga bisa menyisipkan sedikit fiksi di tengah sejarah tersebut. Coba lihat bagaimana James Cameron menyoroti kisah cinta fiksi Rose and Jack di peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Menarik bukan? Mari kita lihat peristiwa-peristiwa sosial politik Indonesia yang layak untuk difilmkan. Yang pertama, peristiwa 1965. Peristiwa 1965 merupakan salah satu milestone sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini telah mengubah hampir semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Setidaknya ada dua peristiwa yang disebut, yakni G30S dan pembunuhan massal 1965 sampai 1966. Mengingat betapa kompleksnya peristiwa bersejarah ini, penceritaan kembali kedua peristiwa tersebut ke dalam bentuk film akan lebih memudahkan orang untuk mempelajari peristiwa tersebut. Terlebih lagi, film pengkhianatan G30S PKI besutan pemerintah Orde Baru cenderung tak relevan lagi dengan perkembangan versi sejarah G30S. Coba bayangkan apabila peristiwa 1965 dikemas dengan genre romansa. Katakanlah kisah cinta terlarang antara seorang simpatisan PKI dengan seorang anak jenderal TNI AD. Berkelut mempertahankan cinta mereka ala Romeo dan Juliet, sembunyi dari rezim militer Orde Baru yang bangkit, hingga akhirnya... no spoiler. Yang kedua adalah Reformasi 1998. Selain peristiwa 1965, Reformasi 1998 juga menjadi milestone sejarah Indonesia, di mana masyarakat Indonesia mulai proses transformasi dari otoritarianisme ke sistem demokrasi. Peristiwa ini dimulai dari serangkaian demonstrasi massa yang dipelopori mahasiswa, sehingga kemudian berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto. Ada beberapa hal ikonik dari peristiwa ini, meliputi pendudukan gedung DPR MPR oleh mahasiswa, pemogokan kerja, buruh, hingga protes warga yang memadati jalanan untuk menuntut kemunduran Soeharto. Sudah cukup banyak film yang mengangkat peristiwa ini, tapi kebanyakan dia mengambil sudut pandang rakyat-rakyat atau oposisi Orde Baru. Tapi bayangkan bagaimana jika ada film yang berfokus pada intrik politik di internal rezim Orde Baru ala House of Cards. Menarik pastinya. Kita semua tahu bagaimana orang-orang Orde Baru mulai menarik diri dan terpecah dari patronase Presiden Soeharto di tengah krisis. Cerita fiksi operasi-operasi dan negosiasi belakang layar para elit bisa saja disoroti seraya mereka menanti terbitnya era baru di perpolitikan Indonesia. Yang ketiga ada aksi 212. Sebagian pendapat menyatakan aksi bela Islam Jilid 3 atau aksi 212 yang berlangsung di Monas pada 2016 lalu merupakan puncak peningkatan tren intoleransi dan radikalisme. Sejak peristiwa ini pula, dua pawai demokrasi Indonesia yakni Pilpres 2014 dan 2019 cenderung diwarnai polarisasi politik berbasis identitas, ras, dan agama. Aksi yang dipicu oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan dihadiri oleh ribuan massa dari berbagai daerah. Sekarang coba bayangkan bagaimana jika peristiwa itu dibalut dengan genre petualangan pemuda. Perjalanan seorang pemuda dari tempat yang jauh mengikuti teman-temannya untuk berdemo di Jakarta. Cerita disuguhkan dengan apik mengenai bagaimana peristiwa itu mengubah pandangan pemuda tersebut akan dunia. Sebuah cerita yang tidak hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan moralitas dan intelektualitas pemuda tersebut di tengah polarisasi politik berbasis identitas di negara yang ia cintai. Yang keempat, reformasi di korupsi. Aksi demonstrasi mahasiswa yang bertajuk Reformasi di Korupsi pada 2019 lalu menjadi aksi demonstrasi mahasiswa terbesar sejak aksi mahasiswa pada Reformasi 1998 bergulir. Aksi reformasi di korupsi ini didorong awalnya oleh keresahan dan tuntutan dari berbagai elemen masyarakat sipil untuk menunda pembahasan RKUHP.
dibarengi momentum pengesahan revisi UU KPK, UU Minerba, dan lain-lain. Aksi reformasi di korupsi ini berhasil menggait ratusan ribu mahasiswa dengan titik aksi tersebar di berbagai daerah selain Jakarta. Beberapa mahasiswa menyampaikan aspirasinya di tengah terjangan meriam air dan gas air mata aparat keamanan. Orang tua mana yang tidak khawatir apabila anaknya berada di tengah-tengah peristiwa tersebut? Genre keluarga mungkin cocok untuk peristiwa ini. Cerita mengenai seorang mahasiswa bersemangat yang orang tuanya punya keyakinan berbeda tentang situasi politik. Seorang ayah yang progresif dan juga ibu yang begitu menyayangi anaknya. Drama perpecahan keluarga sampai akhirnya secara klise disatukan kembali. Di akhir dapat menjadi tontonan ringan yang menarik. Yang kelima adalah Operasi Woyla. Pembajakan pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla menjadi tragedi pembajakan pesawat paling dramatis dalam sejarah kita. Bukan hanya berisi kejadian pembajakan seperti di film-film Hollywood, tragedi Woyla ini juga menyelipkan relasi kekuasaan Orde Baru dengan berbagai kelompok Islam politik yang menjadi cikal bakal bagi berbagai kelompok radikalisme Islam sekarang ini. Operasi Woyla merupakan operasi anti-teror terhadap peristiwa pembajakan pesawat DC-9 yang dilakukan oleh kelompok Komando Jihad. Operasi Woyla ini diinisiasi oleh Benny Murdani dan dilaksanakan oleh Kopasanda. Bagaimana kejadian dramatis yang membuat peristiwa ini cukup layak dibuat versi filmnya, seperti film-film sejenis yaitu Nonstop atau Flight 7500. Berbagai kejadian dramatis yang unik itu diantaranya bagaimana uniknya metode negosiasi yang ditempuh oleh pemerintah kepada para pembajak, hubungan diplomatik Thailand dan Amerika Serikat terhadap Indonesia yang menyulitkan operasi ini, upaya pasukan anti-teror mengirimkan makanan berisi pil penenang, dan lain sebagainya. Yang keenam, penembakan misterius. Operasi penembakan misterius atau Petrus merupakan operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta yang berlangsung pada dekade 1980-an. Secara resmi, pemerintah Orde Baru menamakan operasi ini sebagai Operasi Celurit. Ratusan orang tercatat tewas, dengan sebagian besar korban cenderung ditembak dan mayatnya dibiarkan di jalanan. Operasi yang bertujuan untuk menanggulangi premanisme yang sedang meluas-luasnya itu sangat menarik untuk dibuat dalam versi filmnya. Genre persahabatan mungkin cocok untuk menyoroti bagaimana kisah antara dua orang sahabat dengan jalan hidup yang berbeda akhirnya dipertemukan oleh takdir akibat operasi Petrus ini. Dua sahabat sejati yang tumbuh sebagai seorang aparat Orde Baru dan seorang preman jalanan. Kisah dibangun secara emosional dari bagaimana mereka tumbuh bersama hingga kemudian salah satunya diharuskan membunuh yang lain. Alur yang cocok untuk menitikkan air mata, bukan? Makanya pesan untuk Anda para pembuat film, mari kita perkenalkan peristiwa-peristiwa sosial politik bersejarah negeri ini dengan cara lain yang lebih apik. Dengan genre dan alur yang mungkin tidak terlalu klise ala-ala nilai nasionalisme yang sudah banyak diproduksi. Tidak perlu selalu happy ending juga kan? Kembali ke kutipan Orson Welles di awal tadi, mungkin dengan cara yang seperti ini industri perfilman Indonesia tidak hanya menghidupkan sejarah, namun juga mengembangkan alur-alur cerita yang apik dan menanamkan kesan kepada para penonton yang bisanya cuman saran dan kritik kayak saya ini. Bagaimanapun, seperti yang mereka bilang, sebuah gambar berbicara ribuan kata. Kalau gitu, sebuah film bisa berbicara jutaan kata.